Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, Alhamdulillah. Gimana Bu, kiranya ada keperluan apa? Ibu meminta kita untuk mengobrol sore ini, Bu. Iya Pak, terima kasih waktunya ya Pak Novik Iya, sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. oke, nggak Jadi masalah. saya itu punya masalah ya Pak, kaitannya Mm-mm. dengan penerapan pembelajaran yang saya terapkan di kelas gitu Pak. Oke, masalahnya apa itu Bu, kalau boleh tahu Bu? Iya, Pak. Jadi, penerapan pembelajaran saya itu kan, yang baru-baru saya terapkan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Nah, saya ini, mengajar di kelas 11 matematika lanjut atau matematika fase F+, Pak. oke ya. Nah, saya ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah, di kelas yang berbeda ya, Pak, ya. Mm-mm. Kelas 11.5 dan kelas 11.8 ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, di sini yang saya menjadi bingung ini adalah ketika saya menganalisis hasil ulangan itu nilainya tidak sesuai dengan harapan saya, Pak. Nilai mereka itu Oke. masih di bawah KKM itu banyak, Pak. Hmm, itu di atas 50% atau di bawah, Bu? Yang Kalau belum saya KKM? lihat, nilainya itu adalah banyaknya itu di bawah, Pak, di bawah 50%-nya, 48 lah, hampir 50% gitu, Pak. Oh, begitu. Iya, iya. Berarti tujuan kita ngobrol itu intinya pemerintah pengen apa ini? Saya tuh pengen, masalah saya tentang pengetahuan, matematika atau hasil kognitif terhadap pelajaran matematika saya ini hasilnya meningkat gitu, Pak. Oh, Tidak begitu. di Ya. bawah KKM gitu, padahal saya sudah menerapkan pembelajaran terbaik untuk mereka gitu, Pak. Oke. Nah, itu tadi Bu Ibu kan menerapkan pembelajaran terbaik untuk mereka. Kalau versi Ibu, skala pembelajaran saat ini berapa, Bu? Kalau Dari 1 skala sampai 10 lah. pembelajaran saya, ini Iya. pembelajaran yang saya ini skalanya itu ya sudah 7 lah, Pak, karena Oh, saya 7. iya 7 7 sampai 8. Saya Oke. mantap di, angka 7 gitu, Pak, angka 7 untuk Oke. skala pembelajaran. Nah, kira-kira 7 itu pemerintah menilai setuju itu kira-kira yang mendukung untuk sampai nilai 7 itu apa aja, Bu? Yang pertama itu kan saya sudah menerapkan, satu, saya sudah, menyiapkan rencana pembelajaran. Oke, Nah, dari rencana pembelajaran itu saya sudah melakukan tes diagnostis awal, oke. seperti kesiapan siswa juga saya sudah melakukannya, Hmm, kemudian minat, kemudian sampai ke profil belajar mereka juga saya sudah, melakukannya ya, Pak. oke. Dan Berarti kemudian terus medianya juga saya sudah sediakan, Pak. oke, sudah lengkap sekali berarti Iya, sebenarnya ya. Pak, makanya Ya. 7 gitu, Pak. Tapi saya belum bisa mengatakan 8 itu karena yang pertama itu kan kalau penerapan, itu kan terkadang ada sedikit, yang meleset ya, Pak, dari Oke, rencana iya yang iya iya. tertulis gitu, Pak. Iya, berarti padahal udah bagus ya, sudah Ibu udah menyiapkan dari segala lini ya. Tapi Ibu kok tadi menyampaikan ini berarti lagi ada masalah secara kognitif, anak-anak nilainya malah rendah begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian nih Bu, saya pengen tahu kalau misalkan tadi Ibu udah menyiapkan segala hal dari mulai rencana, kemudian media, kemudian sarana pendukung yang lain. Nah, kalau pada saat pembelajaran gimana Bu kondisinya? Kalau saya amati, Pak, kalau Heeh. pada saat pembelajaran itu mereka nyaman, artinya mereka itu aktif dari segi, yang saya itu kelompokkan, dari segi profil belajarnya itu kan saya sudah, mengelompok-kelompokkan gitu ya, Pak. Nah, kemudian saya berikan mereka sesuai dengan kontennya, saya, Mm-mm.
berikan, anak juga aktif, kemudian anak juga bisa berpartisipasi, mengikuti langkah-langkah yang sudah saya susun di dalam RPP atau di modul ajar gitu Pak. Saya sudah menyusun dan anak-anak juga sudah sesuai dengan runtutan yang dalam alur langkah-langkahnya. Mereka tergolong aktif dan saya juga melihat mereka sangat bahagia gitu Pak, antusias, senang pelajarannya, tidak monoton gitu Pak. Kalau saya Oke, berarti dari kalau kondisi pembelajaran sebenarnya sudah mendukung ya Bu ya? sudah, Oh, cuman nah, tapi nilainya malah nilainya gitu Kak, oke. kenapa gitu ketika ulangan dilaksanakan nilainya malah tambah kok tidak mencapai ke 60, hanya di batasan 50 karena paling 48% koma Oke. sekian gitu Pak. Oke. Sehingga ketika saya tinjau kembali kenapa gitu ya, saya tuh bingung terhadap pemahaman matematika atau ke dalam penilaian kognitifnya itu belum tercapai. Padahal pada saat di kelas itu mereka aktif, menyenangkan gitu ya Pak. Oke. Nah, tadi berarti kalau selama pembelajaran sudah oke, Ibu juga sudah mempersiapkan segala hal. Nah, kira-kira nih Bu, kira-kira nih pada saat pembelajaran tadi, kalau boleh tahu pembelajarannya itu diskusi atau yang lain Bu? Kan diferensiasi ya. Iya, Modelnya pembelajarannya itu apa Bu? model pembelajaran itu saya pakai Discovery Learning Pak. Oke. Kalau pengerjaan soalnya gimana Bu? Anak-anak mengerjakannya bagaimana? Anak-anak itu saya berikan LKPD, Pak. Semua dari profil belajar itu saya siapkan LKPD-nya mereka berkelompok, Oh, berkelompok ya. LKPD-nya juga saya berikan, Mm-mm. kemudian semuanya yang dari profil visual ya saya berikan LKPD, yang audio juga saya berikan LKPD, kemudian yang kinestik juga LKPD. Di dalam LKPD itu soalnya semuanya sama gitu, Pak. Oke. Soalnya sama. Karena supaya saya tahu tolak ukur mereka gitu Pak, soal yang sama dengan kelompok belajar yang berbeda, Mm-mm. bagaimana gitu hasilnya. Nah kemudian ketika saya nilai LKPD-nya, nilainya bagus Pak. Oke. Mereka nilainya di atas KKM semua untuk LKPD. Nah, kalau pada saat diskusi nih Bu, bagaimana cara Ibu itu mengamati proses diskusi anak-anak Bu? Ya, kalau saya mengamati, pasti saya akan dari kelompok pertama misalkan, saya akan berkeliling gitu ya Pak. Saya Mm-mm. berkeliling, saya tanyakan, gimana, ada masalah? Anak jawab, tidak ada masalah. Kemudian saya ganti lagi ke kelompok berikutnya gitu kan ya. Nah, saya ganti ke kelompok berikutnya, tanya kembali, gimana ada masalah? Paling menanyakan, "Gini Bu, saya Mm-mm. menjawab jawabannya seperti ini," gitu Pak, tapi sudah ada jawaban gitu, saya cuma hanya, eee, untuk mengkonfirmasi, "Oh iya, benar ini jawabannya." Kemudian tinggal, saya ganti lagi ke kelompok berikutnya, "Ada masalah?" "Tidak ada." Seperti itu, Pak. Oke, berarti Ibu sebenarnya udah mengamati ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan sudah tanya ke anak-anak, gimana ada masalah enggak? Nah, kira-kira Ibu sudah melakukan pengamatan lebih detail belum? Misalkan tuh, ya mungkin tentang bagaimana mereka berdiskusi atau tentang bagaimana cara mereka mengajarkan. Nah, itu gimana Bu? Ibu amati atau tidak itu? Nah, ini Pak, saya sepertinya ada apa ya, pengamatan yang kurang terlalu jeli gitu, Pak. Oh iya, Jadi ketika gimana? saya itu mengamati itu kan, mengamati ganti kelompok gitu kan, saya tidak tahu Pak, mereka itu sebenarnya siapa yang menulis Oke. kan gitu ya, Pak. Kan karena ketika saya itu ada di kelompok satu, oh iya, sedang menjawab gitu ya. Kan LKPD-nya cuma satu, Pak. Oh, oh Nah, iya iya iya. jadi maksudnya ketika LKPD satu mereka, "Oh ya sudah menjawab." Ganti lagi ke kelompok ini, "Oh iya sudah menjawab." Jadi saya belum tahu ini sebenarnya dikerjakan oleh satu orang atau, hanya mereka itu hanya titip nama gitu, Pak. Oh Dah iya gitu, iya iya. kayak Oke. gitu loh, Pak. Nah, berarti sebenarnya kan Ibu tadi udah mulai mulai menyadari menyampaikan ternyata mungkin ada suatu tanda petik kelemahan gitu ya di pembelajarannya yang
yang tadi Ibu laksanakan. Nah, kira-kira untuk kedepannya Ibu mau bagaimana Bu untuk mengatasi masalah itu kira-kira? Nah, ini kalau ke depannya karena, sudah terjadi ini apa ya, kemarin Mhm. kelompoknya kemudian hasilnya itu sedikit, mengecewakan saya gitu, karena tidak sesuai dengan target saya mungkin akan kembali, kalau saya nanti dalam memberikan LKPD, kemudian soal saya sudah siapkan, jumlah anak sudah siapkan, saya akan, menegaskan Pak, menitik beratkan kepada anak supaya mereka itu semuanya bertanggung jawab. Oke. Jadi, jangan seperti yang kemarin gitu Pak. Kalau Mhm. kemarin itu kan saya hanya memberikan LKPD, selesai gitu Pak, entah itu siapa yang mengerjakan, entah itu ini, jadi saya belum tahu mereka itu siapa yang mengerjakan, apakah semuanya, apa cuma satu. Kalau nanti ke depannya mungkin saya akan LKPD-nya itu lebih ditekankan, ini untuk dikerjakan oleh, absen satu, ini nomor ini dikerjakan oleh absen ini. Jadi mereka semuanya yang ada di kelompok itu bisa bertanggung jawab gitu Pak. Oke, berarti rencananya akan lebih anu ya, lebih awas ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau strategi pembelajaran gimana, Bu? Selain lebih jeli begitu untuk pembelajarannya, Ibu kira ada bayangan nggak? Nah, dari hasil kemarin kan, oh tadi ada masa ini gitu. Ibu sudah kepikiran belum? Ah, saya mau seperti ini begitu. Nah, ini Pak, saya mulai kepikiran ketika, saya menerapkan di semester 2 ya Pak Hmm. tentunya, kan karena ini sudah, sedang ujian PSAS sehingga pasti saya akan menerapkan untuk semester 2, Hmm. mumpung ada waktu juga gitu ya Hmm. Pak. Nah mungkin, dengan materi yang berbeda nanti kan, berarti saya ketemu dengan materi matrik. Nah, tapi tetap Pak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena saya masih, eee, menganggap bahwa memang itulah pembelajaran terbaik untuk mereka gitu. Oke, iya. Hanya ada, yang belum tercapai targetnya yaitu tentang kemampuan kognitifnya gitu ya Pak. Hmm. Nah jadi mungkin saya akan mengganti modelnya. Modelnya tak ganti, kemudian, saya akan terus ini Pak, menjalin kolaborasi dengan Hmm. rekan sejawat saya. Tentunya ketika, rekan sejawat saya ini kan sama bidangnya Pak, mengajar juga di Hmm. fase F+. Nah, dari situ mungkin bisa saya akan mendapatkan, tambah wawasan, kemudian, bisa memberikan apa ya, ini bahwa pembelajaran saya itu adalah pembelajaran yang terbaik, kemudian modelnya ini sudah pas, kemudian nanti bisa memberikan, kalau ketika saya menerapkan media, kemudian menerapkan alat peraganya, barangkali itu tidak cocok atau sudah cocok. Jadi ketika ada, yang lebih senior, Hmm. saya tentunya ini Pak rencana saya. Oke, Pak. Ternyata sudah punya anu ya, sudah punya bayangan. Nah, tadi udah punya bayangan mau ada beberapa hal yang mau kerjakan gitu. Iya Disiapkanlah Pak. untuk pembelajarannya. Sudah bagus, Bu. Sedangkan sudah punya bayangan. Nah, sekarang untuk meyakinkan diri Ibu sendiri, kalau Ibu menyampaikan ke saya kira komitmen Ibu untuk menerapkan rencana tersebut itu sejauh mana, Bu? Iya, kalau komitmen saya ini, alhamdulillah ketika ini saya melakukan, percakapan dengan Pak Novik ini kan berarti saya ini akan menerapkan Pak, pembelajaran berdiferensiasi kembali dengan model yang berbeda, kemudian saya juga akan menyiapkan LKPD yang sesuai dengan tanggung jawab untuk siswa-siswa saya, Hmm. jumlah soalnya, kemudian tingkat, soal kesukaran soalnya yang Oke. dipaskan dengan nanti eksplorasinya, saya akan benar-benar, apa ya, supaya pas gitu loh Pak, nanti supaya tidak terjadi kembali ini tentang saya mengalami kebingungan di dalam kenapa pemahamannya itu, tidak sesuai dengan harapan saya. Oke, target Ibu nih Bu, target Ibu tadi kompeten sudah bagus. Tadi kan ada anak-anak yang secara kognitif mungkin ya mendekati 50% yang belum tuntas ya. Target Ibu mau menaikkan dari nilai yang tadi ke berapa persen kira-kira?
Kalau untuk pembelajarannya ini kan kalau di pembelajaran persiapan pembelajaran awalnya itu saya sudah 7 ya, Pak, ya. Iya. Ya untuk ini saya menaik menjadi 8 Oh, gitu, Pak. amin Iya, amin amin. 8 karena, kenapa sih nggak 9? Karena yang pertama saya, untuk alat peraga itu kan ada sedikit ini ya, Pak, kendala di alat peraga. Jadi saya 8, pengennya sih 9, Pak. Iya, bagus. Tapi nanti, disesuaikan dengan alat peraga yang Oke. akan saya buat gitu ya, Pak. Terus Ya. kemudian kalau di kognitifnya ini, Pak, penekanan di kognitifnya sih sebenarnya saya. Kalau saya, di kognitifnya itu kan tadi skalanya baru di 48% ya, Pak, atau 5 gitulah ya. Nah, jadi saya akan menaikkan ke inginnya saya itu ya ke 8 gitu, Pak. Amin. Ya ke Amin. 8 karena, dengan apa ya, kalau awalnya itu kan saya masih belum bertanggung jawab di LKPD gitu ya, Pak, dan belum dianalisis dalam soalnya juga. Kalau sekarang kan ini saya udah punya target untuk, membuat suatu soal yang sesuai dengan eksplorasinya, kemudian nanti soalnya juga sudah saya akan menjadikan tanggung jawab kepada anak-anak, bukan hanya per pribadi aja gitu, Pak. Jadi Oke. saya targetnya itu mencapai 8 gitu, Pak. Amin amin amin. Alhamdulillah berarti itu Ibu udah berkomitmen. Nah, berarti saat ini gimana, Bu? Apakah masih ada masalah yang ingin Ibu ceritakan atau sudah cukup ini kira-kira? Alhamdulillah, Pak, ini, semakin apa ya, mencerahkan saya gitu, Pak, Oh, hari ini. alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ya. Pak Nofik. Ya, sama-sama Ibu sudah hebat, Bu. Tadi kan Ibu sudah bisa nganalisis masalah sendiri, sudah langsung punya rencana ke depan dan langsung punya goal. Udah bagus, Bu. Saya Iya, Pak, doakan insyaallah, semoga Pak. lancar, Bu. Semoga lancar. Amin 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 ya, Amin. Pak. Ya. Gini, Pak, insyaallah, ketika saya sudah menerapkan ini, saya pasti akan mengabari Pak Nofik. Oke, siap, siap. Terima kasih atas kepercayaannya. Iya, Pak, terima kasih banyak waktunya, Iya, Pak Nofik. sama-sama, Bu. Sampai ketemu di kesempatan ya, Bu ya. Iya, Semoga terima kasih, Pak rencananya berjalan Taufik. dengan lancar, tetap semangat. Sehat-sehat, Pak Nofik, Amin, amin, sehat-sehat. amin. Oke. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi, Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.